Cek. Baik, sekarang kita akan membahas materi mengenai perbandingan trigonometri. Nah, trigonometri ini memiliki definisi, jadi itu merupakan ilmu ukur dalam bidang segitiga. Ya, kuncinya merupakan ilmu ukur pada bidang segitiga. Nah, trigonometri ini mencakup tiga hal, yaitu ada nilai sinus, nilai kosinus atau komplement sinus, dan juga nilai tangen atau tan, serta kebalikan dari sinus, kebalikan dari kosinus, dan kebalikan dari tangen. Nah, nanti kita akan mempelajarinya bersama-sama. Nah, yang pertama, kita masuk ke nilai sinus, kosinus, dan tangen. Nah, jadi sinus, kosinus, dan tangen ini merupakan suatu nilai perbandingan di mana ketika kita diberikan suatu segitiga siku-siku, misalnya ketika segitiga siku-sikunya itu berupa segitiga siku-siku ABC yang siku-siku pada C, ya, siku-siku pada C, berarti C itu menjadi siku-sikunya. Nah, kemudian di sini terdapat sudut alfa. Ini sudut alfa yang berada pada A. Ini titik A, ini sudut alfanya. Nah, sehingga didapatkan sinus alfa, ya, nilai sinus dari alfa ini merupakan nilai BC, ya, sin depan per miring, sin demi, berarti nilai panjang dari sudut di depan, jadi sisi yang ada di depan sudut, ya, sisinya ini ada di depan sudutnya ini, ya, dia menyorot ke sini. Nah, ini sudut yang ada di depan, jadi depan sudut ini ada sisi BC, jadi berupa sisi BC per sisi miring, demi. Nah, itu nilai sinus. Sedangkan untuk nilai kosinusnya, nilai AC dan AB. Kenapa AC? Karena cos itu adalah samping per miring. Ini ada alfa. Kalau ini depan, BC itu depan. Sampingnya adalah AC. Nah, AC per AB. Nah, samping per miring. Nah, nilai tangen untuk sudut alfa, nah itu adalah tan desa, depan per samping. Berarti BC per AC. Ya, desa. Oke. Ya, jadi saya perlu berikan catatan di sini bahwa sinus alfa itu merupakan perbandingan panjang sisi segitiga yang menghadap sudut dengan sisi miring segitiga siku-siku. Sin demi, ya, menghadap sudut depan dan miring. Ya. Cos alfa itu merupakan perbandingan panjang sisi segitiga samping yang tidak menghadap sudut, ya, segitiga samping yang tidak menghadap sudut. Kalau ini menghadap, kali ini tidak menghadap sudut dengan sisi miring segitiga siku-siku. Si miringnya ini sami. Jadi cos itu sami. Kemudian nilai tangen. Nilai tangen alfa itu merupakan perbandingan dari panjang sisi segitiga yang menghadap sudut dengan sisi samping segitiga yang tidak menghadap sudut segitiga siku-siku. Dan tangannya desa, depan samping, ya. Seperti itu. Ya, seperti tadi saya katakan, ada juga kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen, ya. Misalnya di si kosinus alfa, di sini ada sin alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa. Ini mempunyai
kebalikan sendiri-sendiri. Kalau 1 per cos alpha, 1 cos alpha disebut dengan sekan atau sek alpha. Ya, kalau 1 sin alpha itu memiliki kebalikan kosekan atau CSC alpha. Nah, sedangkan untuk 1 pertangen alpha itu kita sebut dengan kotangen alpha atau kot alpha seperti ini. Nah, kemudian di sini kita juga harus mengetahui bahwa tangen alpha, tangen dari suatu sudut itu sama dengan sinus sudut tersebut per cos sudut tersebut. Baik. Selanjutnya kita membahas mengenai nilai sinus, kosinus, dan tangen sudut istimewa. Nah, untuk nilai sinus, kosinus, dan tangen dari sudut ini merupakan suatu nilai yang kita dapatkan dari kalkulator bisa ya. Tapi biasanya kalau kita mendapatkan sudut 0, 30, 45, 60, 90, dan lain-lain sebagainya itu, dia akan menemukan nilai atau dia akan bertemu dengan nilai yang sebagai berikut ya. Nah, kalau bisa dilihat di sini. Nah, untuk nilai sinus ya. Saya lihat dari sini ya. Kalau sinus 0 derajat ya itu hasilnya 0. Sinus 30 derajat itu setengah. Sinus 45 derajat itu setengah akar 2. Sinus 60 derajat setengah akar 3. Dan sinus 90 derajat itu 1. Nah, itu untuk nilai sinusnya. Kalau nilai kosinus, tinggal balik saja. Bisa dilihat di sini, kebalik kan? Nah, cos 0 derajat, itu nilainya 1. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Mirip kan? Nah, 45 derajat itu setengah akar 2. Cos 60 derajat itu setengah. Cos 90 itu 0. Ya, bisa dilihat ini ada kebalikan seperti ini. Nah, untuk nilai tangen, nah tadi kita kan sudah tahu kalau tangen itu adalah sin alpha per cos alpha. Kita jadikan per aja dia. Misalnya kalau tan 0 derajat itu sama dengan 0 per 1. Berapa? 0 kan? 0 dibagi 1 kan 0. Nah, setengah per setengah akar 3 itu menghasilkan 1/3 akar 3. Nah, kalau yang ini setengah akar 2 per setengah akar 2 hasilnya adalah 1. Setengah akar 3 per setengah itu hasilnya akar 3. Nah, disinilah tan 90 derajat itu 1 per 0. 1 dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, saya akan berikan Anda cara cepatnya. Ini tidak perlu dihafal ya. Sebenarnya ini gampang saja caranya. Anda perlu melihatnya seperti ini. Anda buat setengah. Ini untuk 0 derajat. Ini 30 derajat. Ini 45 derajat. Yang ini 60 derajat. Kemudian ini 90 derajat. Coba buat angka setengah. Ya, ini nggak usah dihafal. Sekarang buat akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Coba perhatikan di sini. Setengah akar 0. 0 akar 0 itu 0 ya. 0 kali setengah 0. Ya kan? Setengah akar 1. Akar 1 1 kan? 1 kali setengah ya setengah. Setengah akar 2 ya tetap setengah akar 2. Setengah akar 3 tetap setengah akar 3.
Setengah akar 4. Akar 4 kan 2. 2. Berarti setengah kali 2 tinggal 1. Selesai. Kalau untuk nilai kosinusnya, tinggal balik aja. Setengah, 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 setengah. Mulai dari 4, akar 3, akar 2, akar 1, akar 0. Oke? Sehingga didapatkan seperti yang tadi, akar 2, akar 4 itu 2, ya kan? Setengah kali 2, 1. Ini setengah akar 3, ini setengah akar 2. Setengah kali akar 1, akar 1 kan 1. Setengah kali 1, 1. Kan? Tinggal 1 kali setengah. 1 kali setengah, setengah. Kemudian setengah kali akar 0. Akar 0, 0. 0 kali setengah, 0. Ya. Nah, seperti itu. Untuk nilai tangan tinggal perkan saja dia. Selanjutnya, kita masuk ke nilai yang selanjutnya, itu aturan sinus ya. Nah, aturan sinus ini merupakan perbandingan ya. Jadi sinus ini merupakan perbandingan nilai sinus suatu sudut dengan sisi yang berhadapan ya. Artinya begini. Ya, misalnya sinus dari sudut A dibandingkan dengan sisi di depan A. Itu akan sama dengan sinus dari sudut B dibandingkan dengan sisi B yang ada di depan sudut ini. Kemudian juga akan sama dengan sinus dari sudut C dibandingkan dengan panjang dari yang ada di depan sudut C. Jadi ini depannya, depan sudut A, ini depan sudut B, ini depan sudut C. Nah, rumusnya itu adalah A. Nah, A itu adalah panjang sisi di depan sudut A per sinus dari sudut A. Oke, sama dengan B, yaitu sisi yang ada di depan sudut B, ya, per sinus B. Dan itu akan sama juga dengan sisi di depan sudut C per sinus sudut C itu sendiri. Nah, ini sini sudah ada. Sisi A itu merupakan sisi yang berhadapan dengan sudut A. Sisi B merupakan sisi yang berhadapan dengan sudut B. Dan sisi C merupakan yang berhadapan dengan sudut C ya. Seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini. Ini adalah contoh soalnya ya. Nah, kapan kalian menggunakan aturan sinus ya. Misalnya seperti ini. Diberikan suatu segitiga DEF ya. DEF, ini segitiganya DEF. Nah, sisi D kecil, E kecil, dan F kecil ini merupakan sisi yang berhadapan dengan sudut-sudut D, E, dan F. Ya, sudut D, E, dan F. Berarti yang sisi D-nya berada di depan sudut D, sisi E-nya berada di depan sudut E, dan sisi F-nya berada di depan sudut F. Nah, diketahui dari sudut D itu adalah 30 derajat. Nah, sudutnya ini 30 derajat katanya. Nah, besar sudut E-nya itu 45 derajat. Nah, pertanyaan sekarang, jika panjang sisi E itu adalah 10 akar 2, ya, 10 akar 2 cm, jadi tentukan panjang sisi D. Nah, kita disuruh untuk menentukan panjang sisi D, yang panjang di depannya ini. Nah, kita lihat di sini. Ini ada 45 derajat di sini ya, dan 10 akar 2. Nah, kita lihat sekarang. Berarti kita buat kayak gini ya. Berarti perbandingan yang ada di depan sudut E, ya, itu ada panjang E, ya, panjang sisi E,
dibandingkan dengan sinus dari sudut E, itu akan sama dengan nantinya akan sama dengan panjang dari D yang akan kita cari dengan sinus dari sudut D itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini, katanya di sini panjang sisi E-nya itu adalah 10 akar 2. Oke, 10 akar 2 per sinus. Sini dapat sudutnya kan 45 derajat ini. Ya, E-nya 45 derajat. Oke. Sama dengan D. D-nya kita nggak tahu. Ini kita akan cari per sinus 30 derajat. Ya. Oke. 10 akar 2, oke, per sinus 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Kemudian D, oke, yang kita cari per setengah akar 2. Nah, ini setengah akar 2, ini setengah ya. Oke. Sehingga di sini kita dapatkan, ini sederhanakan jadinya 20 ya. Ini bisa coret. Jadi sehingga 10 kali 2. 20 sama dengan, ini karena setengah D jadinya 2D ya. Karena ini dikalikan 2. 20 sama dengan 2D. Jadi D-nya adalah 10 cm. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke aturan kosinus ya. Nah, bedanya dengan sinus tadi, untuk aturan kosinus ini adalah cara untuk menentukan panjang sisi suatu segitiga ketika yang diketahui itu adalah dua sisi. Ada dua sisi yang diketahui, kemudian sudut yang mengapitnya itu yang diketahui. Misalnya ini ada dua sisi seperti itu, maka sudut yang mengapit antara dua sisi seperti itu. Jadi ini kan ada apa namanya, sudutnya di sini antara sisi yang ini dengan sisi yang ini, ya. Ada sudut yang mengapit. Nah, itu. Misalnya gini saja. Misalnya yang diketahui adalah C dan A, dan sudut yang mengapit C dan A yang mana? Yang sudut B, ya kan? Ini ada sisi C, ada sisi A, yang mengapitnya adalah sudut B. Kalau sisi B dan sisi C, yang mengapitnya adalah sudut A. Kalau diketahui sisi B dan sisi A, yang mengapitnya adalah sudut C. Nah, seperti itu. Nah, ini sama seperti di atas. Sisi A yang berhadapan dengan sudut A, sisi B yang berhadapan dengan sudut B. Sisi C adalah sisi yang berhadapan dengan sudut C. Nah, ini kayak gini. Oke, rumusnya adalah seperti ini. Bisa dilihat, A kuadrat sama dengan, ya, kalau kita disuruh menentukan nilai A, ya tinggal akarkan saja ini. Ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali A dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. Kalau B-nya, B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2 kali A kali C kali cos B. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk C kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos D. Nah, untuk contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Misalnya kita diberikan suatu segitiga DF ya. Nah, oke, dengan sisi D, E, dan F sebagai sisi yang berhadapan dengan sudut misalnya masing-masing. Berarti ada sudut D yang berhadapan dengan ini, sudut D-nya, depannya itu adalah sisi D. Kemudian sudut E, depannya itu adalah sisi E. Nah, sudut F, depannya itu adalah sisi F. Nah, ya, katanya panjang sisi D itu 3 cm. Sisi D-nya 3 cm ya. Oke. Kemudian panjang sisi F ada di sini. Ya, depan sudut F itu 4 cm. Ya. Nah, jika besar sudut E-nya 90 derajat, maka tentukan sisi E. Nah, disinilah kuncinya aturan kosinus. Ya, ada dua sisi yang diketahui dan sudut pengapitnya. Nah, ketika sudah seperti itu, maka digunakanlah rumus kosinus. Kalau tidak, kemungkinan rumus yang lain, kemungkinan sinus atau sudutnya, cara yang lain. Ya. Nah, kita disuruh menentukan panjang sisi E. Panjang sisi E itu berarti yang ada di depan sudut E. Nah, kita lihat di sini.
E kuadrat sama dengan D kuadrat, panjang sisi D dikuadratkan plus panjang sisi F dikuadratkan dikurangi 2 kali sisi D kali sisi F kali cos E, cos dari sudut E ini. Nah, oke, panjang sisi D-nya kan 3. Ya, panjang sisi F-nya 4. Boleh dikomutatif kayak gini. Dikurangi 2 kali 3 kali 4 kan? Atau 2 kali 4 kali 3 kali cos 90 derajat. 4 kuadrat 16. 3 kuadrat 9. 2 kali 4 cos 90 0. Ya. Ini artinya 25 dikurangi 2 kali 4 kali 0, karena tidak dikalikan 0 maka 0. Ya. 25 dikurangi 0, 25. Nah, untuk menentukan nilai E tinggal akarkan saja 25 karena ini kuadrat. Ya. Akar dari 25 itu adalah 5. Seperti itu. Nah, selain menggunakan rumus sinus dan kosinus tadi, ada masalah lain juga yang terkait dengan perbandingan. Ya. Bisa kita lihat di sini ada seorang pria berdiri di suatu lapangan terbuka ya. Oke, ada pria di lapangan terbuka. Nah, dia akan melihat bayangannya di tanah sepanjang 20 cm ya. Dia ada bayangan di tanah. Itu katanya bayangannya itu 20 cm, bayangannya di tanah 20 cm. Nah, sedangkan di tempat yang sama ada tiang bendera. Bayangannya 80 cm, ya. Nah, jika tinggi pria itu ada 200 cm, berapakah tinggi tiang bendera? Nah, dengan tinggi badan 200 cm, katanya bayangannya adalah 20 cm, ya. Tinggi prianya 200 cm, tinggi bayangannya 20 cm. Nah, kalau bayangan benderanya 80 cm, berapa tinggi tiang bendera yang sebenarnya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Caranya adalah kita melakukan perbandingan. Tinggi pria dibandingkan dengan panjang bayangan pria. Tinggi tiang dibandingkan dengan panjang bayangan tiang. Pria, tiang, tiang. Tinggi pria, bayangan pria. Tinggi tiang, bayangan tiang. Nah, seperti itu perbandingannya. Oke, lanjut. Tinggi pria itu adalah 200 cm kan? Nah, sedangkan bayangannya 20 cm. Tinggi tiang kita nggak tahu. Tapi bayangannya itu 80 cm. Berapakah tinggi tiang? Nah, caranya adalah seperti ini. Untuk menentukan tinggi tiang, ini kan bisa pindah ruas kan? Jadi perkalian. Nah, itu akan menjadi bisa kayak gini. Jadi tinggi tiang itu akan sama dengan 200 per 20. Ini kalikan aja dengan 80. Karena ini pembagian jadi perkalian. Pindah ruas jadi perkalian ya. Nah, jadinya dia akan menjadi ini aja kalikan 2 sudah 16. Tambah nolnya 3. 16.000 per 20. 16.000 per 20 itu adalah 800 cm. Nah, itulah mengenai permasalahan lain terkait dengan perbandingan.